Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ferry Rawan SH, pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Bank Japar. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di video sebelumnya di kolom komentar saya. Eh, Bang, gimana nih cara menghadapi debt collector yang datang ke rumah ketika terjadi gagal bayar pada hutang kartu kredit? Ya, sebetulnya menjadi hal yang wajar dalam kondisi pandemi seperti ini. Banyak nasabah-nasabah kartu kredit yang gagal bayar atau kredit macet. Mungkin banyak dari beberapa nasabah yang terkena dampak secara ekonomi, mungkin entah usahanya menjadi macet atau banyak diputus hubungan kerjanya ya, sampai akhirnya terjadi gagal bayar kartu kredit macet ini. Yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya tenang ya, karena didatangi debt collector itu menjadi hal yang sangat wajar ketika kita merasa memang mempunyai utang pada bank gitu. Dan jangan panik, artinya kita nggak perlu berpikir yang negatif, yang mungkin debt collector serem atau akan marah-marah, itu enggak lah. Jadi sebetulnya debt collector itu mempunyai apa ya, mempunyai etika-etika penagihan. Datang pun harus menunjukkan identitas sebagai debt collector atau setidak-tidaknya menunjukkan identitas ya. Tidak boleh berbicara kasar ya, harus berbicara dengan santun. Terus juga harus orang yang bersangkutan atau pemegang kartu kredit yang ditagih, bukan seandainya saya pemegang kartu kredit, istri saya yang ditagih, itu sebenarnya tidak boleh kayak gitu. Nah, ketika teman-teman didatangi oleh debt collector, yang perlu kita lakukan adalah tadi itu, pertama tenang, kedua jangan panik, yang kita harus beranggapan bahwa debt collector adalah tamu dan datang ke rumah kita untuk mengingatkan kita, karena tugas fungsi debt collector adalah mengingatkan kita, Pak ini ada tagihan loh Pak yang macet, ini kendalanya apa, biasanya kayak gitu kan. Terus biasanya juga debt collector datang untuk memberikan solusi ya. Kalau seandainya mungkin ada gagal bayar karena mungkin akibat pandemi ini yang diputus hubungan kerjanya, kan bisa ditawarkan restrukturisasi atau keringanan-keringanan seperti penghapusan bunga kan gitu. Jadi jangan berpikir hal-hal yang negatif dulu ketika debt collector datang, enggak lah. Mungkin itu cerita-cerita yang dulu. Saat ini mungkin jarang sekali kejadian-kejadian yang debt collector datang untuk marah-marah, untuk mengancam, untuk melakukan kekerasan, itu sangat jarang ya. Karena memang debt collector itu ada sertifikasi ya, ada standar operasional prosedur bagaimana dia harus menagih ya, bagaimana dia beretika kepada nasabah, itu sebenarnya sudah diatur dan sudah diawasi juga oleh otoritas jasa keuangan dan juga Bank Indonesia gitu. Tapi mungkin yang menjadi kekhawatiran teman-teman itu bisa aja terjadi seperti seandainya teman-teman mengalami kekerasan atau mungkin debt collector berkata kasar ya. Sebagai seorang tuan rumah, teman-teman sebagai seorang tuan rumah ya, ketika ada yang tamu hadir ke rumah teman-teman dan tamu tersebut melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan ya, ternyata tamu tersebut meneror ya, atau debt collector itu melakukan peneroran atau penekanan-penekanan, sebagai tuan rumah teman-teman punya hak untuk mengusir itu debt collector ya kan. Logikanya, debt collector bertamu ke rumah kita udah sambut dengan baik ya kan, tapi ternyata dia malah melakukan hal yang tidak tidak pantas gitu, yang tidak beretika. Sebagai tuan rumah kita mempunyai hak untuk mengusir gitu. Sebagai tuan rumah kita mempunyai hak untuk mengusir debt collector karena mengganggu, mungkin mengganggu kenyamanan kita atau banyak hal yang menjadi dasar, atau mungkin dia mengancam kan gitu ya. Teman-teman bisa boleh mengusir itu. Apalagi mungkin teman-teman merasa terancam atau teman-teman merasa ini udah bagian dari tindakan-tindakan kekerasan ya, teman-teman bisa melaporkan ini ke kepolisian gitu. Jadi pada intinya usahakan selesaikan permasalahan itu dengan baik-baik ya. Jadi kalau seandainya ada debt collector yang hadir, datang ke rumah kita untuk menagih, untuk mengingatkan kita ya bahwa kita punya hutang dan kapan mau bayar, ya terima aja dengan baik, dengan santai gitu. Karena nggak ada masalah kok, nggak ada masalah. Hal yang sangat wajar juga orang yang memberikan hutang melalui kuasanya itu untuk menagih kita, hal yang sangat wajar. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu khawatir gitu. Selama itu masih dalam prosedur yang benar, seperti penagihan-penagihan yang sesuai dengan prosedur gitu. Tapi ketika itu debt collector melakukan kata-kata kasar atau menghina atau mengintimidasi, ya teman-teman berhak untuk mengusir. Bahkan apabila teman-teman merasa ini adalah tindakan pidana, teman-teman bisa
melaporkan kepada kepolisian atau ke otoritas jasa keuangan. Kalau teman-teman masih bingung pun kemana teman-teman harus mengadu ya apabila terjadi hal-hal di luar prosedur atau seperti penganiayaan atau apa ya, pengancaman bahkan itu ya, teman-teman bisa minta tolong ke lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di dekat rumah dari rumah teman-teman. Kalau mungkin teman-teman merasa terancam atau merasa dianiaya oleh debt collector, mau kemana untuk melaporkannya, teman-teman belum mengerti hukum gitu ya, teman-teman bisa bertanya atau meminta bantuan kepada lembaga bantuan hukum yang ada di lingkungan teman-teman yang terdekat dengan teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atau setidaknya teman-teman bisa minta tolong kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia seperti itu. Ya jadi masih terima dengan baik ketika orang yang bertamu ke rumah kita pun ya datang dengan baik-baik gitu. Tetapi teman-teman pun sebagai tuan rumah berhak untuk mengusir kalau ternyata tamunya itu tidak punya etika, tidak ada sopan santun kepada teman-teman sebagai tuan rumah gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi jangan khawatir, jangan panik dalam menghadapi debt collector atau ada masalah apapun. Memang kita kan nggak boleh panik ya. Kita harus selesaikan dengan kondisi yang tenang ya, selesaikan dengan cara yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin berkonsultasi atau bertanya, boleh datang langsung ke kantor saya di Jalan Haji Sabun, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, di Lembaga Bantuan Hukum Bank Japara. Salam keadilan.